pemerintah berencana melakukan barter Sukhoi dengan berbagai komoditas hasil perkebunan dan juga kerupuk. Halo Sobat Militer, selamat datang kembali di Calon Magister. Pada video kali ini akan membahas tentang peluang Indonesia mendatangkan pesawat tempur F-15 dan F-18 dari Amerika Serikat. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan info seputar dunia militer lainnya. Amerika Serikat telah mengindikasikan akan menjual jet tempur F-15 dan F-18 ke Indonesia setelah berbulan-bulan pertemuan antara pejabat tinggi pertahanan dari kedua negara. Menurut seorang pejabat pertahanan di Jakarta 9 Desember 2020, pejabat Menteri Pertahanan AS Christopher Miller berada di Jakarta pada hari Senin dan Selasa 8 Desember 2020 untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Miller setuju untuk menjual dua model jet tempur tersebut ke Indonesia yang telah lama ingin meningkatkan dari armada F-16 yang sudah menua. Wah, akhirnya ada titik terang nih ya. Semoga armada tempur udara yang sudah menua bisa diganti ya bosku. Agenda teratas pejabat AS adalah Laut Cina Selatan, perairan di mana banyak klaim teritorial tumpang tindih dan Cina telah membangun pangkalan militer. Wah, kunjungannya menyusul pencabutan larangan masuk selama 2 dekade terhadap Pak Prabowo atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh Washington pada Oktober 2020 yang memungkinkannya untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan pejabat Pentagon. Rodon Pedrason mengatakan ada beberapa kekhawatiran bahwa kebijakan AS mungkin berubah di bawah Joe Biden yang akan dilantik sebagai presiden bulan depan. Meskipun dia menganggap bahwa Washington tidak akan mengingkari kesepakatan yang ditandatangani, namun untuk saat ini belum ada kesepakatan yang ditandatangani. Indonesia telah mendorong AS untuk menjual jet tempur F-15, F-18 dan F-35, tetapi akhirnya hanya menyetujui dua model karena yang ketiga bisa memakan waktu hingga 10 tahun untuk dikirim, kata Pedrason. Indonesia telah mendorong AS untuk menjual jet tempur mereka F-15, F-18 dan F-35, tetapi akhirnya hanya menyetujui dua model karena yang ketiga bisa memakan waktu hingga 10 tahun untuk dikirim, kata pejabat AS itu. F-15 dan F-18 diproduksi oleh perusahaan dirgantaraan AS, McDonnell Douglas dan Boeing. Wah, padahal yang paling canggih adalah F-30 nih. Ya, dengan teknologi silumannya. Namun apa daya, beli pesawat ini harus ngantri bos. Kekuatan besar seperti Prancis, Inggris, Jerman, dan NATO juga mendekati Indonesia belakangan ini untuk membahas Laut Cina Selatan. Pejabat AS mengatakan Prabowo dijadwalkan mengunjungi Inggris awal tahun depan setelah melakukan lebih dari 20 kunjungan selama setahun terakhir untuk mencari kesepakatan persenjataan yang baik termasuk di Prancis, Rusia, Turki, dan Cina. Pejabat AS mengatakan Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo memiliki rencana besar untuk pengadaan lebih dari 100 jet tempur unggul untuk menambah armada Indonesia saat ini yang berjumlah kurang dari 60. Sementara itu, pejabat AS itu mengatakan akan siap mengirim 170 pesawat tempur. Wah. Dia tidak mengatakan kapan kementerian berharap untuk mencapai target itu, tetapi menambahkan bahwa Indonesia berharap untuk menyediakan antara 9 miliar US dollar dan 11 miliar US dollar untuk persenjataan baru dan peralatan militer selama 20 tahun ke depan. Dia mengatakan Indonesia juga berencana untuk menerima penawaran pinjaman lunak dari negara-negara seperti Prancis, Turki, Cina, dan Rusia. Karena kesepakatan untuk jet tempur baru bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil. Indonesia berencana untuk membeli pesawat bekas seperti Eurofactor Typhoon yang dapat dikirimkan lebih cepat. Laporan sebelumnya mengatakan Prabowo tertarik untuk membeli 15 pesawat semacam itu dari Austria. Tapi pejabat AS mengatakan rencana itu hanya sementara. Nah, gimana sobat militer? Menurut pendapat kalian lebih cocok mana nih? Antara F-15 atau F-18 yang kornet itu, atau pesawat-pesawat tempur Sukhoi dari Rusia? Silahkan komentar di bawah ya.
Terima kasih sudah menonton, semoga informasi berikut dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, bye-bye.